Kalau ibu bangun rumah, lalu kemudian dananya biasa saja, sebelah rumah bapak ibu bangun juga, tapi dananya lebih banyak, berarti bangunan itu lebih cepat dia jadi. Sementara ibu bangun, ibu sudah punya fondasinya, sudah punya gambarnya, nanti kira-kira rumahnya mau jadi begini modelnya. Begitu ibu setengah bangun, di sebelah sana jadi. Lalu ibu lihat nih bangunan sebelah bagus, bangunan sebelah keren modelnya nih. Pertanyaan saya, apakah ibu ganti bangunan rumah ibu? Kenapa? Karena sudah bangun fondasi. Kalau rubah lagi, banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan. Fondasi kita tuh seperti itu. Karena itu fondasi yang kuat adalah fondasi yang dibangun di atas kepercayaan kebangkitan Yesus. Ini Paulus yang kita. Jadi selain janji kitab suci, perkataan Tuhan Yesus sendiri, maka kebangkitan Yesus merupakan apa? Fondasi iman. Fondasi iman kita orang percaya. Nah, yang keempat, yang selalu saya perlu tegaskan adalah apa? Kebangkitan Yesus. Lihat ya. Kebangkitan Yesus merupakan apa? Kemenangan atas kematian. Hal ini menunjukkan bahwa kematian tidak memiliki apa? Tidak memiliki kuasa. Orang percaya itu akan mengalami kemenangan. Jadi begini Bapak Ibu, sedikit saja sekedar informasi saja. Dalam mitologi Yunani ada namanya dewa Zeus. Pernah dengar? Zeus ini ceritanya punya keturunan. Namanya ini belajar Hades dan Poseidon. Pernah dengar? Kalau Indomaret pernah dengar? Tugas Pastor Aldo. Enggak, saya enggak di endorse. Dia kok ngikutin kayak Om Gilbert tapi Iya. Mirip memang bisa. Jadi dalam mitologi Yunani, pokoknya mirip beda. Hades ini dewa yang berkuasa atas dunia di bawah atau dunia orang mati. Ini mitologi Yunani. Jadi Hades ini menunjuk kepada kerajaan orang mati. Jadi orang-orang yang mati dikumpulkan di satu tempat namanya Hades. Ini mitologinya. Nanti saya hubungkan ya dengan pemahaman kebangkitan Yesus. Tetapi dalam mitologi Yunani, Hades ini penguasa orang mati, dunia orang mati ini. Di dalam situ dia tahu tidak ada pengharapan buat jiwa-jiwa yang sudah ada di dalam situ. Tidak ada pengharapan hidup lagi, tidak. Jadi setelah mati, ya sudah, jiwa-jiwa itu terperangkap dalam dunia bawah dan tidak ada pembebasan. Tapi dalam kebangkitan Yesus berbeda. Makanya tadi dikatakan bahwa kematiannya merupakan sebuah kemenangan. Kebangkitan dari kematian itu merupakan sebuah kemenangan. Karena di dalam kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematian tidak memiliki kuasa. Kematian tidak memiliki kuasa. Nggak heran orang banyak takut mati, betul ya? Tapi kalau sudah putus asa pengen cepat mati. Padahal kalau kita lagi dalam situasi sulit putus asa, jangan minta mati. Karena mati itu pasti. Nggak usah buru-buru minta mati, mati sendiri saudara. Saudara nggak usah merepotin malaikat maut, tenang aja. Tuhan saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Ibaratkan kita kata mau pikir mati gampang kan? Tenang saja. Kalau sudah di rumah jadi sudah, mau bilang apa? Kalau memang sudah waktunya jadi ya jadi. Mau bilang apa?
itu di hari apa saya pernah cerita. Jadi ada orang baik sekali, saya tanya namanya Yohanes, baik sekali Yohanes. Tapi waktunya sudah harus dari datang malaikat itu dia sekarang. Malaikat bilang, waduh ini orang baik sekali. Tapi Yohanes tahu nih malaikat mau menjemput diambil dia ya. Apa sih? namanya lingkungan malaikat ini toh kasih kukis-kukis kecil gitu. Lalu dikasih obat tidur. Karena menurut si Yohanes dia masih ada orang yang harus dia tolong. Sementara malaikat itu minum, maka tertidurlah dia karena obat tidur. Oh, sorry. Waktu dia tertidur, Yohanes lihat catatannya, dia nomor 1. Hilang orang. Tulis dia nomor 1, Yohanes. Dia hapus baris pertama, dia pindah baris akhir. Yang baris akhir dia pindah ke atas. Sudah, ceritanya beres, selesai semua, siuman nasi malaikat. Begitu kita, malaikatnya siuman, terus malaikat pikir-pikir mau orang baik. Saya mau orang baik yang itu orang juga. Banyak bantu orang juga. Diskusilah mereka. Gimana baiknya? Ah, sudahlah. Nanti saya tanggung jawab sama bosnya. Jadi bagaimana catatan itu? Jadi malaikat ini ambil catatannya lalu dirubah. Yang di bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah. Dibaca lagi. Namanya siapa? Yohanes lagi. Jadi mau diputar bagaimanapun kalau memang sudah waktunya. Misi, cuma di sini. Jangan takut pada kematian itu sendiri. Tapi takutlah kepada kebinasaan itu. Tapi Kristus bangkit melenyapkan kebinasaan itu. Kalau kita hidup berjalan bersama Yesus, itu katakan amin. Cerita yang si Hades tadi, di dalam dunia orang mati itu tadi, tidak ada kebangkitan, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada pembebasan, tapi dalam Kristus ada pembebasan. Itu sebabnya pemahamannya dari mereka perlu Yesus turun ke dunia orang mati untuk memberitakan tentang kematian dan keselamatan. Jadi ada harapan. Kebangkitan Yesus memberi harapan, sama-sama bilang dengan saya memberi harapan. Di kekristenan diajarkan kematian bukan akhir dari sekarang. Tapi kekristenan mengajarkan awal dari kehidupan yang baru adalah lewat kematian. Karena itu di dalam simbolisasinya mati bagi Kristus diterjemahkan dalam sebuah tulisan mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menunjukkan kebangkitan Yesus mengalahkan kematian Yesus. Yesus bilang ketika fondasi iman dan yang keempat tentang kita di situ merupakan apa? Benar. Kemenangan saya. Nah, kita sudah mengalami kebangkitan itu. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa kebangkitan itu? Orang percaya, apa yang harus kita pelajari di tengah kesulitan? Ada apa yang kita pelajari? Maka kebangkitan Yesus mengubah cara pandang tentang segalanya di dunia ini. Mengubah apa? Cara pandang. Kebangkitan Yesus menjadi sebuah perubahan atau transformasi bagi dunia, yaitu perubahan yang sangat signifikan dan yang berkelanjutan. Jadi sebelum Yesus bangkit, cara pandang dunia itu ya sudah mati, tidak ada kebangkitannya. Mati ya mati. Selesai. Tapi waktu Yesus bangkit, berubah signifikan cara pandangnya. Setelah kematian ada kebangkitan orang percaya. Karena itu buat kita orang percaya, transformasi itu atau perubahan itu harus kita alami. Sama-sama bilang dengan saya harus berubah. Saya harus berubah. Sama-sama bilang saya harus berubah. Berubah itu banyak. Berubah. Katakan harus berubah, harus berubah. Berubah itu tidak ada. Tapi berubah itu baik. Nah, transformasi yang perlu ada dua hal yang akan saya bagi. Yang pertama, transformasi yang
2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada? Nah, kita baca satu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita adalah ciptaan baru. Maksudnya apa Bapak Pendeta ciptaan baru? Ciptaan baru di sini artinya bagaimana hubungan kita dengan Kristus mengubah cara pandang kita. Mengubah cara pandang kita. Kalau cara pandang kita masih sama seperti orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, maka belum dikatakan kita mengalami transformasi identitas. Maksudnya cara pandang sama begini. Saya percaya di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, kita harus mendapat jawaban dalam kebutuhan kita. Amin. Kita harus percaya di gereja, orang yang datang ke gereja yang sakit disembuhkan. Kita harus percaya. Amin. Ketika dia usaha dan usahanya mengalami kemerosotan kebakutan, maka masuk ke gereja, kita harus percaya usahanya dipulihkan. Amin. Tetapi orang yang mengalami transformasi identitas datang ke gereja, ke rumah Tuhan, bukan itu yang dicari. Saudara bisa menangkap maksud saya. Saudara bisa menangkap maksud saya. Jangan sampai kita mispengertian di sini. Yang saudara nanti turun bilang, wah ini Bapak Pendeta nggak percaya lagi bisa. Bukan. Saya sudah tegaskan dari awal. Gereja ini percaya bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Gereja ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Gereja ini percaya karunia Roh Kudus. Gereja ini percaya Roh Kudus dan karunia. Itu artinya orang daripada percaya Yesus dia bisa disembuhkan. Tapi transformasi identitas perlu. Kalau saudara datang ke gereja masih cari itu, mengharapkan itu, maka saya khawatir saya sudah sama dengan orang di luar sana. Alkitab saya bilang inilah tanda-tanda orang percaya. Dia menumpangkan tangannya buat yang sakit sembuhkan. Artinya kita yang percaya ditumpang tangan dan kalau dia sakit dia percaya, artinya dari saya percaya. Nah saudara sudah percaya, harus transformasi identitas itu. Sehingga penekanannya di sini adalah bukan lagi kita mencari poin itu, tapi bagaimana kita mencari perkenanan kita di hadapan Tuhan. Siapa yang percaya di gereja ada Roh Kudus? Saya percaya. Siapa yang percaya di rumah makan ada Roh Kudus? Siapa yang percaya di tempat karaoke ada Roh Kudus? mulai Oke. Siapa yang percaya di diskotik ada Roh Kudus? Amin. Di mana Roh Kudus ada? Di mana tempat? Tak persoalan bermana dia ada di sana. Itu persoalan. Saudara boleh menatap saya dan berkata saya orang Kristen pada Roh Kudus di hati saya. Amin. Saudara boleh pakai kayu salib segede gaban, pakai kayu salib segede rantel kapal, terserah. Tapi kalau Roh Kudus tidak berkenan atas itu saudara, so eseis, mau jungkir balik, mau pakai minyak urapan, mau minum perjamuan satu masuk. Kalau Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, selesai. Kalau memang Tuhan belum izinkan doa itu terjawab karena ini sesuatu Tuhan berhadapan dengan engkau, berurusan dengan engkau, meskipun kau berdoa minta sesuatu ditumpang tangan dari Beni Hin sampai Beni Huta Galung, kau tidak akan sembuh. Dengan lagi, Tuhan hanya mau berurusan dengan engkau. Tuhan mau berurusan dengan urusannya adalah berkenan. Aku pikir inilah anak yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa kalimat itu tidak dikatakan Roh Kudus kepada Yohanes? Kenapa hanya dikatakan kepada Yesus? Ini persoalan kita. Ini bicara tentang perkenanan itu hubungan kita dengan Tuhan.
Jadi mulai hari ini kalau engkau ingin mengubah identitasmu sebagai anak-anak Allah yang berkenan, datang ke gereja dengan satu tujuan, bersyukur segala sesuatu yang telah diperbuat bagi kita yang sudah. Dan bila kita harus bersyukur. Amin. Doa belum dijawab Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Anak belum kirim bulanan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Motor diambil leasing. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Suami belum pulang 3 bulan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Kehabisan kopi di bawah. Tuhan. Jangan saudara bilang di gereja punya roh pelit. Dulu siapin 1 kartu, sekarang mau saudara naik mobil mewah, mau saudara naik angkot, mau saudara naik jeklingko, apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Saya selalu bilang orang yang naik jeklingko itu bukan orang yang susah, tapi orang yang mau gratis. Betul? Kalau orang mau susah bukan naik jeklingko, naik helikopter. Orang mau susah bukan naik jeklingko, naik helikopter. Naik dari mana? Apalagi jet pribadi. Susah. Tapi saya selalu bilang jangan kecil hati kalau kau naik jet pribadi. Karena orang naik jet pribadi itu bukan orang yang susah, tetapi orang yang ingin. Karena kata keras dibutuhkan di mana-mana. Kata keras dibutuhkan di mana-mana. Karena keras dibutuhkan, karena itu memberikan keselamatan gratis. Kita selamat bukan harta kita. Kita selamat bukan karena cakap kita. Coba saudara bayangkan kalau selamat karena cakap kita. Saya nggak tahu saudara kita masuk semua atau enggak. Supaya cakap-cakap masuk, coba yang orang akan minggir dikit. Untung di sorga. Untung di sorga nggak begitu. Kamu ngapain di sini kurang dikit, mundur dikit. Untung di sorga. Untung di sorga, masuk sorga bukan karena kecakapan kita, bukan karena ketampanan kecantikan kita, tapi karena kasih karunia gratis. Sama-sama bilang dengan saya, masuk sorga gratis. Lihat kanan kiri, tapi perjuangannya banyak. Perjuangannya banyak. Ada harga yang harus dibayar. Amin. Saudara kira naik jeklingko gratis tidak ada harga yang harus dibayar? Kalau mau ada kartu bagaimana? Bisa. Artinya ada harga yang harus dibayar. Kalau cekat boleh nggak di bus stop? Harus di bus stop kan? Ada harga yang harus dibayar, jalan dulu, gitu kan? Yang setuju katakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, transformasi identitas di sini, waktu kita datang ke rumah Tuhan, merubah pola pikir cara pandang kita. Kita datang ke rumah Tuhan karena bersyukur. Haleluya. Jadi kita tidak lagi terikat akan masa lalu. Lihat kanan kiri bilang, udah nggak usah ingat-ingat kegagalan, bilang, nggak usah ingat kegagalan. Kita hidup kalau cuma ingat-ingat kegagalan nggak bakal maju.
Capek iya, berat iya. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, perubahan cara pandang ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melihat apa? Sesuatu itu dari kacamata itu. Dari kacamata itu. Melihat sesuatu itu jauh lebih kecil kalau kita melihat dari tempat lebih tinggi. Kalau kita melihat dari tempat lebih rendah, maka semua itu akan terlihat besar. Kalau kau melihat persoalanmu dari tempat yang rendah, persoalanmu besar, Bu. Jadi besar, Pak. Tapi kalau kau melihat dari kacamatanya Tuhan dari tempat yang tinggi, persoalanmu kecil. Kita tuh diajarkan kan. Banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta bilang, jadilah kekristenan yang seperti burung Raja Wali. Pernah dengar ya? Kenapa? Karena Raja Wali itu punya karakteristik. Kalau ada angin, ada badai, dia tidak turun. Dia malah naik makin. Kenapa dia naik makin tinggi? Supaya dia bisa melewati badai. Saudara, kalau jadi kekristenan seperti burung Raja Wali, ada masalah, ada badai, terus naik, tetap sembah Tuhan, tetap bergereja, tetap memuji Tuhan. Itu baru anak Tuhan. Jangan jadi Kristen burung aprit. Boro-boro angin badai, gerimis ngumpet Bapak. Ya kan? Tapi kalau saudara punya mental yang kuat gitu ya, ada masalah jalan terus, orang ngomongin masa bodoh, pokoknya saya cari Yesus. Oh, ada masalah jalan. Amin. Siapa lagi yang kasih kekuatan kepada Bapak itu kalau bukan Dia sendiri? Siapa lagi? Ketika kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan situasi sulit, sukar, siapa yang bisa menolong kita? Yang pertama menolong kita itu Tuhan. Cuma masalahnya Tuhan gak kelihatan. Jadi Bapak Ibu ragu, Tuhan ada nggak Tuhan, Tuhan ada nggak Tuhan, begitu. Jadi yang harus membangkitkan iman saudara adalah diri saudara sendiri. Saya bisa bersama. Saya bisa, Tuhan pasti tolong saya. Kalimat yang harus saya ucapkan setiap teman pagi, saya percaya Tuhan bela saya percaya Tuhan tolong saya percaya Tuhan sertai langkah-langkah saya percaya Tuhan kami Tuhan, saya percaya. Jangan begitu teman pagi, mampus gua mati, gua jemuran bagaimana, hancur hidup gua, parah nih. Saudara kalau setiap bangun pagi ngomongnya begitu, setan juga malas gangguin saudara. Nggak bisa gangguin, kasihan. Hidup dia itu ngeluh begitu terus. Capek tenaga yang kita ganggu, udah nggak usah digangguin, model begitu jatuh sendiri, biarnya tadi lihat turun 2 langkah dia jatuh aja. Tapi kalau saudara setiap hari berkata saya percaya Tuhan melakukan perkara besar. Kalau saudara ada sakit, saudara berkata saya percaya Yesus yang menyembuhkan saya. Tubuh saya bukan tempat sakit penyakit, tapi tubuh saya adalah bait Allah. Oleh Yesus saya sembuh. Setiap hari saudara katakan itu. Biar perkara yang mustahil lagi. Lalu bagaimana Pak kalau nggak sembuh? Ya sudah. Emang kalau nggak sembuh kenapa? Masalah kok lu? Gimana nih kerja? Kalau saya nggak sembuh gimana? Saudara sakit saudara tidak akan sampai dibawa pada kerajaan surga. Selesai. Gereja Kasih Karunia Allah di Moi, sudah nggak bisa disembuhkan dan memang saudara pikir yang penting tubuh jiwa saya kembali kepada roh saya kembali ke Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa sembuhkan, saudara ngerti maksud saya? Karena mujizat itu bukan sembuh, bukan hanya sembuh, mati pun mujizat. Saudara percaya? Gereja apa? Ini saya kasih. Saya Gereja Kasih Karunia Allah Kelapa Gading Moi. Jadi saya sebelum ke pengembalaan saya ada di dunia pastoral konseling cukup lama, hampir 8 tahun. Pastor Aldo. Di dunia pastoral konseling saya ada di dunia penginjilan hampir 2-3 tahun. Jadi waktu saya penginjilan itu saya datang ke satu tempat, saya pikir saya dipanggil orang untuk mendoakan orang sakit. Memang dipanggil untuk doain orang sakit. Cuman kan semangat saya kalau doain orang sakit sembuh kan, benar nggak? Jadi saya waktu dipanggil untuk doa itu saya persiapan lagi tuh sebelum saya datang. Saya benar-benar saya
diikat lah, dipatahkan lah, dihancurkan, hancur lebur lah sakitnya gitu. Jangan kok. Begitu saya datang, yang saya doakan ini oma-oma, umurnya berapa ya? Tuh dia bilang dia kerbelaya. Udah pokoknya udah, badannya udah kurus sekali. Cuman istilahnya itu cuma tinggal kulit membungkus dulu. Dia tergeletak di kamarnya itu hampir 20 tahun. Jadi keluarganya bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Mereka minta doa Pak supaya oma berangkat. Tiket sudah dipegang tapi nggak dipanggil-panggil, kira-kira gitu. Saya cuma pikir-pikir, jangan-jangan oma budak. Saya bilang, oma kok mau kan? Maksudnya, ya kalau budak dipanggil doa nggak dengar kan begitu. Ada cerita kan? Oma umur berapa? 104 tahun. Oma umur panjang. Bukan, oma nggak dengar. Jadi Tuhan panggil oma nggak dengar. Jadi umur panjang terus. Saya doain orang itu. Akhirnya saya doain Tuhan. Hamba berdoa buat mama ini atau oma ini atau mama dikasih ini. Yesus Tuhan. Terakhir jam 5 sore. Kira-kira terakhir jam 5 sore. Saya lepaskan dia. Saya meninggal bla rupanya oma ini dulu orang kuat. Orang kuat di masa mudanya kuat banget gitu. Jadi di dalam permesta tuh dia malam juga kuat lah kira-kira gitu. Jadi pedangan banyak gitu kan. Susah matinya. Mungkin rumah nggak jadi mau ditempatin rembes lagi bawahnya, tempatin rembes lagi bawahnya. Jadi di finishing terus susah gitu. Akhirnya doain. Pas saya pulang sampai rumah. Nggak lama saya diketok lagi dibilang puji Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Oma sudah mati. Dalam hati saya mujizat. Jadi mujizat itu kadang-kala bukan hanya sebuah buat orang yang merasa yang 20 tahun bawa ke rumah sakit, dokter bilang ya paling kira-kira 2-3 minggu 20 tahun. Sampai saya dengar yang jaga itu udah berangkat duluan. Dia ngikutin. Akhirnya saya ingat Bapak Pendeta soalnya yang jaga aja udah meninggal duluan. Thank you ya, follow ya. Mungkin dia persiapan di sana. Persiapkan ya. Akhirnya dia berangkat. Saya bisa baca pikiran Bapak Ibu saya kalau mau minta doa jangan Bapak Pendeta. Jadi Bapak Pendeta berangkat lagi. Lalu kompleks. Identitas kita harus berubah. Setuju kata-kata? Amin. Identitas kita berubah. Dari anak gelap menjadi anak terang. Jadi dari anak-anak gampangan jadi anak-anak Allah. Setuju kata-kata? Amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Terakhir yang kedua adalah transformasi tujuan hidup. Sama-sama bilang saya transformasi tujuan hidup. Transformasi tujuan hidup. Jadi transformasi tujuan hidup ini bicara tentang panggilan Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita dipanggil Tuhan. Amin. Ada panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum berarti rumah jadi. Panggilan khusus berarti kita dipanggil untuk melayani ladangnya Tuhan. Ladang Tuhan bukan hanya di gereja. Dengar baik, ladang Tuhan bukan hanya di gereja. Rumah tanggamu itu ladang Tuhan. Tempat di mana kau bekerja itu ladang Tuhan. Kalau kau dokter, kalau kau perawat, itulah ladang Tuhan bagi dirimu. Kalau kau pedagang, itu ladang Tuhan bagi dirimu. Nah, kita semua dipanggil menjadi garam dan terang di ladang Tuhan. Nah, disinilah transformasi hidup itu ada. Jadi di dalam ladang Tuhan yang dipanggil, kita dipanggil di sana, maka transformasi tujuan hidupnya dari pencapaian pribadi menjadi pencapaian kemuliaan Tuhan. Kalau hanya mencapai pencapaian pribadi dari sekolah dokter menjadi dokter, dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dari dokter spesialis menjadi profesor, saya pernah
pencapaian pribadi. Tapi kalau pencapaian kemuliaan Tuhan, dari seorang dokter, dokter yang tadinya dokter dunia menjadi dokter yang takut akan Tuhan. Amin. Dokter takut akan Tuhan itu bagaimana Bapak Pendeta? Kadangkala, nah ini kan kasus lebih banyak nih tentang dokter lagi kan? Saya usah mau sebut lah jangan cerita kasusnya bagaimana. Tapi jadilah dokter yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau memang pasien yang nggak bisa, kalau memang pasien yang nggak mesti dioperasi, 69. Ini saya sebut dokter takut akan Tuhan. Kalau kau bekerja menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Disinilah transformasi tujuan hidup itu dari pencapaian pribadi menjadi pencapaian kemuliaan. Disinilah fungsinya dari kebangkitan Yesus. Sehingga akhirnya orang melihat tidak sia-sia saudara datang ke gereja. Yang datang ke gereja, datang ke gereja, datang ke gereja. Gerejanya jalan terus, bohongnya jalan terus. Gerejanya jalan terus, gerejanya jalan terus. Akhirnya orang apa? Jadi apa? Jadi anti. Jadi anti. TikTok harus siapa nggak tahu. Dan ini masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius. Sehingga pada akhirnya zaman sekarang pun orang agak kurang percaya dengan yang namanya hamba Tuhan. Saya beri nama. Ini persoalan yang serius. Ini persoalan yang serius. Tapi memang kita harus bertransformasi tujuan hidup kita. Transformasi. Kalau tadi pikiran kita, ya kalau ikut Tuhan, saya diberkati ini maksudnya kalau punya toko 1 jadi toko 2, toko 2 jadi toko 3, toko 3 jadi toko 4. Maka Papi di band. Papi di band. Bukan persoalan toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, tapi persoalan bagaimana ketika kau menjadi seorang pemimpin, kau bisa memberkati orang-orang yang kau pimpin. Itu transformasi tujuan hidup. Dan kemudian fokus kepada ya kerajaan Allah itu sendiri. Apa yang menyenangkan hati Tuhan pada akhirnya. Jadi hidup kita ini tidak lagi apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan. Menyenangkanmu. Papa maju. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mungkin kalau sekarang kita masih belum menyadari nanti kalau gigi sudah hilang semua, teman-teman yang nggak ada seangkatannya sisa lu doang baru nyanyi. Nanti kalau ini rekam siapa? Lalu merasakan bahwa betapa perlunya Tuhan dalam hidup. Kalau tiup lilin udah susah, nah susah. Dikira kali kalau nggak ada gigi tiup lilin gampang. Coba sudah nggak punya gigi. Di tentara aja gigi kurang 1 nggak boleh masuk tentara. Padahal tentara tembak-tembakan bukan gigit-gigitan. Tapi tetap nggak boleh kan? Ada kawan satu cerita orang Papua. Kalau dia masalah matematika. Waktu soal matematika ini dia kalah cepat terus sama orang Jawa. Kalau dia kesal, terus dia bilang orang Jawa, kok menang matematika, mari kita adu panjat kelapa. Kalau panjat kelapa dia jago, tapi kalau matematika dia punya. Saudara dikasih dalam Tuhan, transformasi cara pandang kita, hidupnya fokus saudara lagi. Dunia ini cuma sebentar. Dunia ini bukan tempat tinggal saudara. Saya ulangi sekali lagi, dunia bukan tempat tinggal. Tapi jangan karena dunia bukan tempat tinggal saudara, kalau saudara pulang ke rusun lompat, bilang dunia bukan tempat saya. Itu dalam ceritanya. Jangan jadi orang aneh juga. Maksud saya, jangan terlalu
mengikat diri di dunia ini, karena dunia ini cuma sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal saudara yang sesungguhnya. Dunia tempat tinggal saudara sesungguhnya adalah bersama-sama dengan Bapa di surga. Transformasikan tujuan hidup saudara. Kalau saudara ngerti, kalau saudara akan kembali ke sana, saudara nggak akan pernah sakit hati kalau saudara dikecewakan Allah. Karena saudara akan bilang, nanti di surga saya tidak akan mengalami lagi. Kalau saudara ngerti, saudara nggak akan pernah mengeluh ketika ada sesuatu yang kurang di anggota tubuh. Kalau itu terjadi kepada cucu, anak atau siapapun. Kenapa? Karena yang akan kembali adalah roh dan jiwa, bukan tubuh saja. Saudara ngerti. Sehingga di surga nanti kita kumpul bersama Petrus, Musa, Abraham. Iya. Lalu angkat pujian menyenangkan. Wah, indah banget kan? Indah banget. Indah sekali. Apalagi saudara diajak Yusuf panggil, kau tahu lagu ini gak yang mana? Indah rencanamu. Oh, luar biasa. Yusuf kalau tahu lagu itu, dia nyanyi di kerajaan lagu itu. Dari tanah bukan Mesir sampai ke istana Mesir, perjalanan hidupnya luar biasa. Dibuang sama saudaranya, dijadikan budak, difitnah oleh tante Potifar itu, sampai akhirnya di penjara. Di penjara tidak tahu kapan dibebaskannya, sampai momentum yang terjadi. Saya mau beritahu, dalam hidup kita ada momentum. Dia kan bilang, dalam hidupmu ada momentum. Amin. Siapa yang percaya hidup ada momentumnya Tuhan? Ya. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, kau akan menemukan momentum Tuhan. Nanti di surga, nanti di kerajaan Allah, nanti kau ketemu Yusuf. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Tidak bersedia. Apa sih? Gak bisa tunggu apa? Kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus harus mentransformasikan kita. Amin. Transformasi yang pertama adalah transformasi identitas. Karena Kristen yang sesungguhnya bukan yang tertulis di KTP, tapi Kristen yang sesungguhnya adalah engkau lakukan kasih di mana mana. Selesai. Setuju kan? Identitas kemana? Bukan anak Allah. Cirinya adalah mudah 184 ke atas. tidak gampang sakit hati, tidak gampang kecewa. Jangan kau kecewa sama temanmu di sesi 1, kau pindah sesi 2. Kau kecewa temanmu di sesi 2, pindah sesi 3. Kau kecewa di teman sesi 1, 2, 3, kau pindah gereja. Dengan alasan gereja di mana sama. Sama memang gereja di mana. Dia nggak sama hati. Persoalannya kalau kau mati, dia mati, kau masuk surga, dia masuk surga. Pertanyaannya, kau pindah juga. Kau masuk, kemudian kau lihat dia, waduh ada dia. Petrus tanya, mau kemana? Mau pindah surga sebelah. Nggak ada surga sebelah. Toko sebelah ada, surga sebelah nggak ada. Transformasi identitas, yang setuju katakan. Amin. Yang kedua, transformasi tujuan hidup. Tujuan hidupmu jangan tinggi. Arahkan hatimu ke surga. Sebab salah tempat. Amin. Jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan simpan kecewa, jangan simpan sakit hati, jangan pikirin warisan. Pikirkan hatimu berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun warisan kau dapat, setelah kau dapat dipanggil Tuhan, apa? Mau dibikin apa tuh warisan? Gak bisa bikin apa. Tapi kalaupun kau dapat, tapi kau dekat dengan Tuhan di surga, engkau dapat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Kalau pakai musik, tidak apa-apa, kita pakai berdiri, kita akan terima perjalanan suci. Salibnya kita akan puji. Haleluya. Haleluya. Lihat kanan kiri bilang kamu harus bangkit. Lihat kanan kiri bilang tidak sia-sia kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Kasih tangan kemuliaan buat Tuhan.
transformasi yang kita dapatkan atau kita alami adalah transformasi identitas. Kita tidak lagi terikat dengan masa lalu atau dosa di masa lalu, tapi kita hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan kita memandang dari sudut pandang kasih dan kebenaran Allah, bukan melalui penilaian dunia. Enggak penting dunia menilai apa tentang kita, tapi biarlah Tuhan yang menilai kita. Karena itu jangan simpan perkataan orang, tapi simpan perkataan firman dalam hidup. Engkau akan kuat kalau engkau tidak menyimpan perkataan orang. Engkau akan kuat kalau engkau menyimpan firman Tuhan dalam hidup. Kalau itu doamu, tangan mulia. Sebelum kita terima perjamuan suci, mari kita rubah cara pandang kita, identitas kita. Dulu seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan gantikan. Melalui Kristus setiap orang dipulihkan dan diperdayakan jadi orang yang hidup penuh dengan makna. Ketahui, lewat kebangkitan Yesus, hidupmu akan jadi lebih bermakna. Hidupmu akan jadi lebih bermakna. Taruh tanganmu dan bilang, Tuhan saya paham, kebangkitanmu membuat hidupku jadi bermakna. Lewat kebangkitan Yesus, maka transformasikan tujuan hidup. Engkau dipanggil bukan hanya untuk pencapaian pribadimu, tapi untuk memenuhi rencana Allah, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita harus berubah dari pencapaian kepuasan diri, berubah menjadi pencarian untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kalau itu doa motor tangan dari kepada Tuhan saya berikan. Karena itu jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kecewa, jangan simpan kepahitan, karena identitasmu sudah berubah, tujuanmu sudah berubah. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini bukan rumahmu, rumahmu bersama dengan Bapa di surga. Manfaatkanlah kesempatan yang indah dan baik ini untuk memperbaiki diri dan memperlengkapi diri supaya kita siap kembali kepada Bapa di surga. Bapa, kami akan terima perjamuan-Mu. Bersihkan hati kami, sucikan kami dengan darah-Mu. Berkati perjamuan kudus ini, setiap mereka menerimanya mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Salibnya, salibnya, salibnya. Silakan duduk kembali.
sempat menerimanya karena satu dan lain hal. Kalau ada yang belum menerimanya, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu berdiri, biar para pelayan perjamuan suci memberikan perjamuan suci kepada Bapak Ibu semua. Kita akan menunggu sampai semuanya sudah mendapatkan. Kalau semua sudah mendapatkan, oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan putra tunggal kesayangan-Mu. Bapa, roti dan anggur ini menunjuk kepada tubuh dan darah Yesus. Berkatilah roti anggur perjamuan kudus di tangan kami ini, agar menjadi alat anugerah bagi kami. Kami mengangkat roti anggur di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah roti anggur perjamuan ini. Kiranya roti anggur perjamuan kudus ini turunlah berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecah, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk yang mengucapkan orang lain kepada. Oleh korban Yesus, aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus aku percaya dan aku menerima, aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan segenap hidup selama-lamanya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, kita angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur dan sembah kita kepada-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, supaya kami orang yang percaya menerimanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berhutang kehidupan kepadamu ya Bapa. Karena itu, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi di atas kepala, tanda kita mengakui bahwa tubuh Kristus adalah lebih dari segalanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat ini menunjuk tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita mengangkat anggur di tangan kita tinggi di atas kepala, tanda kita mengakui darah Yesus di atas segalanya. Anggur yang kita ambil ini menunjuk darah dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Anggur ini menunjuk darah Yesus yang ditumpahkan. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pengampunan dosa yang kami terima. Kematian putramu di kayu salib mengangkat semua dosa-dosa kami, menyelesaikan semua dosa-dosa kami. Tapi kami mengerti bukan berarti kodrat dosa kami sudah lenyap dengan sendirinya. Biarlah menjadi panggilan dan tanggung jawab yang harus kami tunaikan. Tuhan, kami mau ikut Engkau, hidup seperti Engkau hidup, berpikir dan bergaya hidup seperti Engkau hidup, menyenangkan hati Tuhan. Aku mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, setidaknya sebagian bahkan seluruh dari tempat ini, kami yang hadir, mengangkat tangan kami bertekad untuk hidup mengikuti jejak Tuhan, bertekad untuk tidak hidup bercacat celah. Kami rindu hidup kudus tanpa menoleh ke belakang melihat kegagalan masa lalu. Sekarang kami berjanji ikut Yesus, meninggalkan segala kesalahan. Kami mau hidup seperti Engkau Yesus hidup, berkenan kepada-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena penguatan-Mu berkaitan, kami tidak sanggup. Kami tidak ada sebagaimana saat ini kami ada. Tapi karena kematian kebangkitan, kami ada sebagaimana kami saksikan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Saudara, kita ada kesempatan yang baik untuk memberi dan mengembalikan yang terbaik dan kemuliaan Tuhan. Saya memohon dengan hormat rekan saya, hamba Tuhan yang diurapi Bapak Pendeta Immanuel untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Pak, terima kasih banyak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang Kau telah percayakan, dan terkhusus firman yang Kau telah sampaikan hamba-Mu, biar kami memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, dan karakter yang baru, sehingga kami memiliki informasi dalam kehidupan ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, kiranya apa yang kami berikan yang terbaik ini Tuhan, biar menjadi berkat bagi semua orang, dan terutama untuk melebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Kau berkati yang belum bisa memberi, dan juga Kau berkati yang memberikan, berkati dengan 100 kali lipat, 1000 kali lipat, sehingga apa yang mereka lakukan berhasil. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan kami bersemangat untuk memberi, dan semua yang siap untuk memberi bersama-sama katakan amin. Haleluya. Aku diberkati Tuhan sepanjang hidupku, diberkati Tuhan. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu dikasihi. Bapak lagu ini sama-sama kita naikkan pujian ini. Aku diberkati sepanjang hidupku. Bila bangun pagi